Baik, pada kali ini saya ingin menjelaskan tentang rangkaian keep atau rangkaian pengunci yang menggunakan 2 input dan 1 output. Inputan yang pertama menggunakan normally open dengan kode 0.00 dengan nama start. Inputan yang kedua menggunakan normally open dengan kode 100.00 dengan nama run. Dan output dengan kode 100.00 normally close dengan kode 0.01 dengan nama stop. New instruction dengan kode keep 100.01 dan inputan yang pertama atau start 2 dengan kode 0.02 dan diberi nama start 2 dan stop 2 dengan kode 0.03. Baik, langsung saja kita simulasikan. Jika start di-on-kan, maka tegangan akan berjalan. Dan jika start 2 di-on-kan, maka tegangan akan berjalan sekaligus terkunci. Dan jika start di-off-kan, maka tegangan yang mengalir tidak berjalan dan start 2 tetap berjalan. Dan jika stop di-off-kan, maka tegangan tidak berjalan tetapi tetap terkunci. Dan di reset, maka tegangan sudah tidak lagi terkunci. Baik, itu tadi hasil dari penjelasan rangkaian keep atau rangkaian pengunci. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rangkaian timer dan rangkaian counter. Pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu rangkaian timer. Pada rangkaian timer, inputan yang pertama menggunakan NO dengan kode 0.00 dengan nama start dan menggunakan normally close dan kode 0.01 serta outputnya 100.00. Inputan kedua normally open dengan kode 100.00 dengan nama beban dan outputnya 100.03. Inputan ketiga menggunakan normally open dengan kode 100.00 dengan nama beban dan new instruction tim pagar 50. Dan inputan yang keempat menggunakan normally open dengan kode T0 serta outputnya 200.00. Langsung saja ke rangkaian counter. Inputan yang pertama menggunakan normally open dengan kode 0.02 dengan nama start. Inputan yang kedua menggunakan normally open dengan kode 0.03 dan nama reset serta new instructionnya CNT 01. Baik, itu tadi dari rangkaian timer dan counter. Langsung saja kita simulasikan. Jika start di-on-kan, maka timer otomatis menghitung mundur. Dan jika hitungan mundurnya telah sampai kepada 0, maka lampu akan menyala. Jika start di-off-kan dan reset di-on-kan, maka rangkaian akan otomatis kembali seperti semula.
timer berfungsi untuk mengatur waktu, dan timer juga dapat digunakan untuk memulai atau menghentikan suatu tindakan setelah jangka waktu tertentu. Selanjutnya, saya akan mensimulasikan rangkaian counter. Jadi pada counter kita mengisi number dengan 2. Jadi pada saat kita meng-on-kan start sebanyak 2 kali, maka lampu akan menyala. Peran counter pada PLC adalah untuk mengontrol dan mengoperasikan perangkat secara berurutan. Dan salah satu fungsi utama dari counter adalah menghitung jumlah input yang terjadi. Jadi itu tadi penjelasan dari rangkaian counter. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rangkaian DIFU dan rangkaian DIFD. Inputan yang pertama, NO menggunakan kode 0.00 dengan nama start. New instruction DIFU dengan kode 10.00. Dan inputan yang kedua, NO menggunakan kode 10.00 dengan nama DIFU serta NC 0.02 dan outputnya 100.00. Dan inputan yang ketiga, NO menggunakan kode 100.00 dengan nama lampu hijau. Selanjutnya pada rangkaian DIVD. Inputan yang pertama, NO menggunakan kode 0.01 dengan nama PB2. New instruction DIVD kode 10.01. Inputan kedua, NO dengan kode 10.01 dengan nama DIVD serta NC dengan kode 0.02 dengan nama PB3 dan outputnya 100.01. Inputan yang ketiga, NO menggunakan kode 100.01 dengan nama lampu merah. Jadi langsung saja kita simulasikan rangkaian DIFU. Pada saat start di-on-kan, maka rangkaian akan langsung berjalan. DIFU akan memberikan tegangan tinggi ketika terjadi perubahan off ke on. Misalnya ketika kita menekan tombol on, maka DIFU akan memberikan tegangan hanya sekali saat pertama kali on, langsung memberikan tegangan tinggi dan saat pertama on. Pada rangkaian DIVD, jika kita mengklik tombol on, maka tegangan belum berjalan. Namun jika kita klik lagi tombol off, maka tegangan akan berjalan. Jadi DIVD akan memberikan kondisi pulsa high saat terjadi perubahan on ke off. Misalnya ketika kita menekan tombol on dan menahannya, maka DIVD akan memberikan pulsa tinggi saat kita melepas tombolnya. Jadi DIVD tidak akan memberikan sinyal yang tinggi bila kita menahan tombol. Jadi itu tadi rangkaian DIVD dan rangkaian DIFU. Selanjutnya yaitu rangkaian yang terakhir, yaitu rangkaian compare. Input yang pertama yaitu NC dengan kode 0.00 dengan nama start. Dan selanjutnya NO dengan kode 0.01 dengan nama start 2. Serta outputnya dengan kode 100.00. Inputan kedua, NO dengan kode 100.00 dengan nama running. Inputan keduanya, NO dengan kode 100.00 dengan nama running. Selanjutnya new instruction dengan kode move D0 dan D1. Kemudian NO dengan kode 0.02 dengan nama reset. Kemudian new instruction move D0. Inputan yang pertama, NO dengan kode 100.00 dengan nama running. New instruction dengan kode sama dengan D1 N25. Selanjutnya NO dengan kode 100.02 dengan nama lampu hijau serta outputnya 100.02. New instruction kurang dari N25. Dan NO dengan kode 100.03 dengan nama lampu kuning. Outputnya 100.03. New instruction kurang dari sama dengan D1 N50. Dan NO dengan kode 100.04
dengan nama lampu merah dan outputnya 100.04. New interaction lebih besar sama dengan D1 N100 dan NO 100.05 dengan nama lampu biru dan outputnya 100.05. New interaction lebih besar dari D1 N100. NO dengan kode 100.06 dengan nama lampu ungu dan outputnya 100.06. Baik, langsung saja kita mulai simulasinya. Jika start di-on-kan, maka tegangan akan berjalan. Jika tegangan berjalan, maka kita dapat mengatur berapa nilai yang kita inginkan dalam data 1 dan data 2. Kita dapat mengganti data angkanya sesuai yang kita inginkan. Jadi itu tadi penjelasan dan simulasi rangkaian keep, timer, counter, diffu, DIVD, dan compare.